Aku menulis ini bukan sebagai laporan resmi, dan bukan pula sebagai permintaan simpati. Jika catatan ini akhirnya terbaca oleh orang lain, berarti ada sesuatu yang gagal dijaga, entah rahasia, atau janji diam yang pernah kami tanda tangani. Karena sejauh yang aku tahu, kejadian ini tidak pernah benar-benar ada di mata publik. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada headline. Hanya satu baris singkat di buku log Basecamp. 6 pendaki, terlambat turun. Gunung Ciremai tetap berdiri anggun di brosur wisata. Jalurnya dinyatakan aman. Sistem pendakiannya disebut tertib. Dan kami hanyalah angka yang dirapikan. Hari itu, semua dimulai dengan sangat biasa. Kami berangkat pagi buta, saat udara Kuningan masih basah oleh embun dan bau tanah. 6 orang, satu tujuan, satu keyakinan bahwa pendakian ini tidak akan berbeda dari puluhan perjalanan sebelumnya. Aku membawa catatan kecil, kebiasaan lama setiap naik gunung, bukan untuk menulis kisah aneh, hanya mencatat waktu, ketinggian, dan konsumsi logistik. Namaku tidak penting di laporan ini. Tapi aku adalah orang yang paling awal menyadari ada sesuatu yang keliru. Kami mengenal satu sama lain cukup baik. Bukan pendaki instan, bukan pula rombongan nekat. Ada yang bertugas sebagai navigator, ada yang mengatur logistik, ada yang paling cerewet dan paling sering bercanda di jalur. Tidak ada firasat buruk. Bahkan briefing di Basecamp berjalan terlalu rapi, terlalu tenang, seolah alam sengaja menidurkan kewaspadaan kami. Petugas mencatat nama kami satu persatu. Ia sempat mengingatkan soal cuaca sore yang bisa berubah cepat, lalu menutup buku dengan nada datar. Aku masih ingat kalimatnya. Biasanya aman, asal jangan keluar jalur. Kalimat itu kini terasa seperti ironi yang terlalu halus untuk disadari saat itu. Langkah awal pendakian begitu bersahabat. Jalur jelas, penanda lengkap, hutan pinus yang memberi rasa aman palsu. Kami masih tertawa, membicarakan hal-hal remeh, pekerjaan, rencana setelah turun, kopi hangat yang menunggu di warung bawah. Aku mencatat waktu start, ketinggian awal, dan kondisi cuaca, cerah, angin ringan. Tak ada yang aneh. Setidaknya belum. Sekitar 2 jam berjalan, aku mulai merasa jalur ini terlalu familiar. Bukan karena sering kulewati, tapi karena rasanya seperti berputar. Pohon dengan akar besar di sisi kiri jalur itu, aku yakin pernah kulihat setengah jam sebelumnya. Aku mengira itu hanya sugesti. Hutan memang sering membuat pikiran bermain-main. Navigator kami memastikan jalur masih benar. Kompas menunjuk arah yang seharusnya. Penanda pita masih terlihat. Kami melanjutkan langkah. Namun ada satu detail kecil yang luput dari perhatian semua orang, kecuali aku. Jam tanganku, jam analog tua yang jarang meleset, terasa berjalan lebih lambat. Bukan berhenti, tapi seperti ragu-ragu. Aku mengetuknya pelan, lalu mengabaikannya. Di gunung, hal-hal kecil sering dianggap remeh. Menjelang siang, kabut mulai turun. Tidak tebal, hanya cukup untuk mengubah jarak pandang. Suasana berubah hening. Burung-burung seakan menghilang. Bahkan suara langkah kami terdengar terlalu jelas, seolah hutan sedang menahan napas. Kami berhenti untuk istirahat. Aku membuka catatan, menulis singkat, kabut naik lebih cepat dari perkiraan. Tidak ada tanda bahaya, tapi ada rasa tidak nyaman yang belum bisa kusebutkan namanya. Salah satu dari kami bercanda bahwa Ciremai memang suka menguji mental. Kami tertawa kecil. Tawa yang kini terasa dipaksakan jika kuingat kembali. Keputusan yang mengubah segalanya terjadi tanpa drama. Di sebuah percabangan jalur yang tampak jelas, kami memilih arah yang menurut kompas dan logika adalah jalur naik yang benar. Tidak ada larangan, tidak ada tanda rusak. Bahkan tanahnya terlihat sering dilewati. Kami tidak tahu, di titik itulah catatan resmi tentang kami berhenti relevan. Beberapa puluh menit kemudian, penanda mulai jarang. Jalur mengecil, namun masih bisa dilalui. Navigator kami ragu, tapi tidak ingin terlihat panik. Kami sepakat melanjutkan sedikit lagi sebelum memutuskan kembali. Kabut menebal. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti perasaan diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh ruang itu sendiri. Setiap langkah terasa seperti mengulang langkah sebelumnya. Aku menoleh ke belakang,
mencoba mengingat kontur jalur, tapi semuanya tampak sama. Kami memutuskan berhenti. Ketika navigator membuka peta dan membandingkannya dengan kompas, ada jeda hening yang terlalu panjang. Jarum kompas bergetar halus. Tidak liar, tapi juga tidak stabil. Aku melihat keringat di pelipisnya, bukan karena lelah, tapi karena bingung. Kita masih di jalur, katanya akhirnya. Kalimat yang lebih terdengar seperti penguat diri sendiri. Aku tidak menulis apa-apa di catatan saat itu. Tanganku gemetar tanpa alasan jelas. Untuk pertama kalinya sejak naik, aku berpikir, bagaimana jika kita salah, dan tidak ada yang segera tahu? Malam turun lebih cepat dari jadwal. Kami memutuskan mendirikan tenda di area yang tampak cukup aman. Api unggun menyala, tapi nyalanya kecil, seakan enggan hidup lama. Tidak ada sinyal. Tidak ada suara alam yang biasa menemani malam gunung. Aku menulis satu kalimat sebelum tidur. Hari pertama, posisi tidak pasti. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari 14 hari yang tidak pernah diakui sepenuhnya. Dan aku juga tidak tahu bahwa sejak malam itu, kami tidak hanya berjalan menjauh dari jalur. Kami berjalan menjauh dari versi cerita yang kelak ingin dipercaya orang lain. Aku terbangun sebelum matahari benar-benar muncul. Udara dingin merayap masuk ke sela-sela jaket, dan embun menempel di kain tenda seperti butiran kaca. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada. Lalu bau tanah basah dan suara napas orang lain mengingatkanku, kami masih di gunung, dan kami belum yakin sedang berada di jalur yang benar. Api unggun malam tadi sudah mati. Tidak ada sisa arang yang hangat, seolah api itu padam terlalu cepat. Aku keluar tenda dan berdiri memandang hutan yang tertutup kabut tipis. Suasana pagi seharusnya memberi harapan, tapi yang kurasakan justru kebingungan yang semakin padat. Kami sarapan seadanya. Tidak ada pembicaraan panjang. Setiap orang seperti menimbang pikirannya sendiri. Navigator membuka peta lagi, mencoba mencocokkan kontur dan arah mata angin. Menurut perhitungannya, kami hanya bergeser sedikit dari jalur utama. Ia yakin, dengan bergerak ke arah barat daya, kami akan kembali menemukan penanda resmi. Aku ingin percaya. Kami mulai berjalan sekitar pukul 7. Kabut perlahan terangkat, memberi jarak pandang yang sedikit lebih baik. Jalur di depan tampak jelas, bahkan seperti jalur lama yang sering dilewati. Tanahnya padat, daun-daun kering terinjak rata. Tidak ada kesan kami sedang masuk wilayah asing. Itulah yang paling menipu. Sekitar 1 jam berjalan, aku melihat kembali pohon dengan akar besar yang kemarin kutandai secara tidak sadar. Aku berhenti. Langkahku terhenti begitu saja, membuat yang lain menoleh. Kenapa? Salah satu dari mereka bertanya. Aku menunjuk pohon itu. Kita pernah lewat sini. Mereka tertawa kecil, mengira aku salah ingat. Hutan memang seragam, kata mereka. Tapi aku yakin. Ada bekas goresan kecil di batangnya, seperti sayatan pisau lama. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan rasa panik. Kami melanjutkan perjalanan. Namun, perasaan mengulang itu semakin kuat. Setiap tanjakan terasa deja vu. Setiap tikungan memberi sensasi seolah aku sudah pernah melihatnya. Jam tanganku kembali terasa aneh. Jarumnya bergerak, tapi tidak sinkron dengan jam milik yang lain. Perbedaan beberapa menit, mungkin. Hal kecil, tapi cukup untuk mengganggu. Menjelang siang, kami berhenti di area terbuka kecil. Dari sini, seharusnya terlihat garis punggungan atau setidaknya perubahan vegetasi. Tapi yang terlihat hanya lapisan pepohonan yang sama, seakan gunung ini tidak pernah naik atau turun. Diskusi mulai memanas. Navigator mulai ragu. Ia mencoba beberapa kali membaca kompas, lalu mencocokkan dengan peta. Tidak ada yang benar-benar cocok. Peta menunjukkan kami seharusnya sudah lebih tinggi. Altimeter salah satu dari kami menunjukkan angka yang tidak masuk akal. Ada kemungkinan alat kita yang bermasalah. Seseorang berusaha menenangkan. Aku menulis di catatan, hari kedua. Indikator tidak konsisten. Kami sepakat untuk berhenti lebih lama, mencoba menghemat tenaga. Logistik masih cukup, tapi tidak berlimpah. Tidak ada yang mengatakan kata tersesat secara langsung, tapi kata itu menggantung di udara, seperti kabut yang tak mau pergi.
Sore hari, kami mencoba naik sedikit ke arah yang menurut kami lebih tinggi. Jalur menanjak, tapi anehnya, setelah hampir 1 jam berjalan, kemiringan terasa kembali datar. Nafasku terengah, tapi kakiku tidak merasakan lelah seperti seharusnya setelah tanjakan panjang. Seolah tubuhku ditipu oleh jarak. Ketika kabut kembali turun, kami memutuskan berhenti. Mendirikan tenda lagi, kali ini dengan suasana jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi candaan. Hanya suara resleting, langkah pelan, dan napas yang ditahan. Malam kedua terasa lebih berat. Aku duduk di dekat api unggun kecil, memandangi nyala yang bergetar. Salah satu dari kami mengaku mendengar suara air mengalir di kejauhan. Kami saling berpandangan. Air berarti harapan. Tapi suara itu terdengar terlalu konstan, seperti rekaman yang diputar berulang. Tidak ada yang berani mengecek. Aku mencoba menyalakan ponsel. Tidak ada sinyal. Tapi layar sempat berkedip, menunjukkan satu garis kecil, lalu hilang lagi. Aku mencoba menulis pesan, tapi tidak terkirim. Anehnya, ponselku menunjukkan waktu yang berbeda dari jam tanganku, selisih hampir 10 menit. Aku mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam, bukan takut akan lapar atau dingin, tapi takut kehilangan kepastian. Takut bahwa arah, waktu, dan jarak tidak lagi bisa dipercaya. Salah satu dari kami bertanya pelan, hampir berbisik, "Kalau kita teriak, ada yang dengar nggak ya?" Tidak ada yang menjawab. Aku membuka catatan lagi sebelum tidur. Tulisanku kali ini lebih berantakan. Hari kedua. Jalur terasa mengulang. Waktu tidak seragam. Belum ada keputusan besar. Semua masih berharap ini hanya salah baca peta. Aku menutup buku dan mematikan lampu kepala. Dalam gelap, aku mendengar sesuatu. Entah langkah, entah ranting patah, di luar lingkar cahaya api. Tidak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Malam itu, aku bermimpi kami berjalan tanpa bayangan. Dan ketika aku terbangun, perasaan bahwa kami tidak benar-benar sendirian semakin kuat. Hari ketiga dimulai dengan kesadaran yang tidak ingin kami terima, tapi juga tidak bisa lagi kami hindari. Tidak ada lagi optimisme palsu ketika aku membuka mata pagi itu. Kabut masih menggantung rendah, lebih tebal dari 2 hari sebelumnya, dan hawa dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Seolah gunung sengaja mempersempit ruang bagi kami untuk berpikir jernih. Kami duduk melingkar, sarapan tanpa selera. Logistik dihitung ulang. Angkanya masih masuk akal untuk beberapa hari ke depan, tapi tidak untuk waktu yang tak kami ketahui ujungnya. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang membahas rencana setelah turun. Semua pembicaraan berhenti di hari ini. Navigator membuka peta lagi. Tangannya terlihat gemetar, bukan karena dingin, tapi karena beban tanggung jawab yang kini terasa terlalu besar. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata pelan, nyaris berbisik. "Kalau kita masih di jalur resmi, harusnya kita sudah ketemu pos atau penanda kemarin." Tidak ada yang menyanggah. Kalimat itu seperti memecahkan sesuatu di antara kami. Untuk pertama kalinya, kata tersesat tidak lagi menjadi tabu. Tidak diucapkan secara gamblang, tapi semua orang memahaminya. Aku menulis di catatan dengan tekanan yang lebih kuat dari biasanya. Hari ketiga. Kemungkinan salah jalur tinggi. Kami sepakat untuk mengambil keputusan yang lebih sistematis. Bergerak ke satu arah saja, tidak berputar-putar. Menurut perhitungan kasar, jika kami terus turun mengikuti kontur, kami seharusnya menemukan aliran air besar atau jalur warga. Teori yang masuk akal. Teori yang kelak terasa sangat naif. Kami mulai berjalan lebih pagi dari biasanya. Jalur menurun, tapi tidak konsisten. Kadang terasa curam, kadang landai tanpa sebab. Vegetasi berubah perlahan, tapi tidak cukup signifikan untuk memberi kepastian ketinggian. Tidak ada suara desa. Tidak ada tanda aktivitas manusia. Yang ada hanya suara langkah kami sendiri. Sekitar 2 jam berjalan, kami menemukan sesuatu yang membuat kami berhenti serempak. Sebuah pita plastik merah, terikat longgar di ranting kecil. Warnanya sudah pudar, tapi jelas buatan manusia. Kami saling berpandangan, harapan muncul sesaat. Tanda jalur? Seseorang bertanya. Kami mendekat. Pita itu tidak baru, tapi juga tidak terlalu lama.
Arah ikatannya tidak jelas. Tidak ada pita lain di sekitarnya. Seolah seseorang sengaja meninggalkannya tanpa maksud memberi arah. Harapan itu runtuh secepat munculnya. Kami melanjutkan perjalanan, tapi langkah kini terasa lebih berat. Bukan karena medan, tapi karena ekspektasi yang kembali dipatahkan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Burung tidak pernah terlihat terbang melintasi jalur kami. Serangga hampir tidak terdengar. Hutan terasa diam, seperti ruang tertutup. Menjelang siang, kami berhenti lagi. Altimeter kembali menunjukkan angka yang bertentangan dengan rasa lelah di kaki. Navigator menggeleng pelan. Ia tidak lagi mencoba meyakinkan siapapun. Ada yang aneh, katanya akhirnya. Kita seperti tidak benar-benar bergerak. Kalimat itu membuat tengkukku merinding. Kami mencoba berteriak. Bergantian, sekuat tenaga. Suara kami teredam oleh pepohonan dan kabut, mati sebelum sempat memantul. Tidak ada jawaban. Tidak ada gema. Seolah suara kami diserap begitu saja. Sore hari, hujan turun singkat, tapi cukup untuk membuat jalur licin. Kami terpeleset beberapa kali, menambah luka kecil dan memar. Tidak serius, tapi cukup untuk menggerus moral. Ketika hujan berhenti, kabut justru semakin pekat. Kami memutuskan mendirikan tenda lebih awal. Malam ketiga adalah malam pertama kami benar-benar membicarakan kemungkinan terburuk. Tidak dengan nada panik, tapi dengan suara rendah dan mata yang menghindari satu sama lain. Kalau besok kita masih nggak ketemu apa-apa, kata salah satu dari kami, kita harus mulai atur ransum. Tidak ada yang membantah. Aku menyalakan ponsel lagi. Tidak ada sinyal. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Notifikasi muncul sebentar, bukan pesan masuk, tapi ikon yang menandakan jaringan terdeteksi. Hanya 1 detik. Terlalu singkat untuk berbuat apa-apa. Hatiku berdebar. Aku tidak mengatakan apa-apa pada yang lain. Tidak ingin memberi harapan palsu. Tapi di dalam kepala, satu pikiran muncul dan menolak pergi. Jika sinyal bisa muncul, berarti kami tidak sepenuhnya tak terlihat. Malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas. Bukan suara binatang yang ku kenal. Lebih seperti langkah pelan, berhenti, lalu bergerak lagi. Tidak mendekat ke tenda, tapi juga tidak menjauh. Aku terjaga lama, menatap atap tenda yang basah oleh embun. Aku menulis di catatan dengan cahaya lampu kepala yang redup. Hari ketiga. Tersesat mulai diakui. Ada tanda manusia, tapi tidak memberi arah. Sinyal muncul sesaat. Tidak ada kontak. Aku menutup buku dan menyelipkannya kembali ke saku ransel. Untuk pertama kalinya, aku berpikir bahwa catatan ini mungkin tidak akan pernah dibaca siapapun. Atau jika dibaca, mungkin hanya sebagai serpihan cerita yang tidak lengkap. Aku tidak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan membuat hari ketiga terasa ringan. Karena mulai besok, kami tidak lagi hanya mencari jalur. Kami akan mulai mencari alasan untuk bertahan. Hari keempat dimulai tanpa percakapan. Tidak ada lagi kalimat penyemangat, tidak ada candaan kecil yang biasanya muncul saat pagi hari. Kami bangun, berkemas, dan bergerak seperti orang-orang yang sedang menjalankan rutinitas, bukan 6 manusia yang tak tahu di mana mereka berada. Hutan di sekitar kami tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, seolah waktu tidak benar-benar bergerak di tempat ini. Aku mencatat waktu bangun, meski aku sendiri tidak yakin jam mana yang benar. Jam tanganku menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Ponselku menunjukkan angka yang berbeda. Selisihnya kini hampir 20 menit. Aku berhenti membandingkan. Perbedaan itu sudah bukan kebetulan. Kami memutuskan untuk bergerak mengikuti aliran air kecil yang kami temukan tak jauh dari lokasi tenda. Airnya jernih, mengalir pelan, dan terasa seperti satu-satunya petunjuk yang masuk akal. Logikanya sederhana. Air mengalir ke bawah, dan di bawah selalu ada manusia. Logika yang kami pegang seperti pegangan terakhir di tepi jurang. Kami mengikuti aliran itu hampir sepanjang hari. Medannya berat, licin, dan memaksa kami berjalan lebih lambat. Beberapa kali aliran itu menghilang di balik bebatuan, lalu muncul lagi tanpa arah yang konsisten. Anehnya, meski kami merasa terus turun, tubuh kami tidak merasakan perubahan ketinggian yang signifikan. Napas tetap berat,
tapi telinga tidak berdenging seperti biasanya. Di tengah perjalanan, kami menemukan sesuatu yang membuat kami berhenti serempak. Bekas jejak sepatu. Jejak itu tidak samar. Polanya jelas, ukuran dewasa, sol modern. Bukan milik kami memastikan itu. Arah jejaknya tidak konsisten, seolah orang yang membuatnya juga ragu kemana harus melangkah. Jejak itu berhenti tiba-tiba di tanah basah, lalu menghilang. Kami berdiri lama di sana, terlalu lama untuk sekadar mengamati. Harapan muncul, tapi disertai rasa dingin di perut. Jika ada orang lain di sini, kemana mereka pergi? Berarti ada yang pernah lewat, kata salah satu dari kami. Atau masih ada, jawab yang lain, suaranya lebih pelan. Kami memutuskan mengikuti arah terakhir jejak itu, meski hati kecilku berteriak bahwa keputusan ini berbahaya. Tidak ada jaminan jejak itu membawa kami keluar. Tapi di kondisi seperti ini, setiap tanda manusia terasa lebih berharga daripada arah mata angin. Jejak itu membawa kami ke sebuah area yang terasa lebih terbuka. Vegetasi sedikit berbeda, pepohonan lebih jarang, cahaya matahari menembus lebih jelas. Aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti berada di tempat yang seharusnya tidak kami lewati. Di sana, kami mendengar suara. Peluit. Bukan suara yang keras, tapi cukup jelas untuk membuat kami membeku. Suara itu terdengar sekali, lalu berhenti. Kami saling menatap, memastikan kami tidak berhalusinasi. Dengar, kan? Seseorang bertanya. Kami berteriak sekuat tenaga, membalas dengan peluit darurat yang kami miliki. Tidak ada jawaban. Hening kembali menyelimuti hutan, lebih pekat dari sebelumnya. Aku merasakan jantungku berdebar tak karuan. Jika itu benar peluit manusia, berarti kami sudah cukup dekat untuk didengar. Tapi mengapa tidak ada respon? Sore itu, kami menemukan bekas perapian lama. Abu dingin, sisa kayu hangus, tersusun rapi. Jelas buatan manusia. Tidak terlalu lama ditinggalkan. Mungkin beberapa hari. Mungkin lebih. Aku mulai memahami sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Kami berada di wilayah yang tidak sepenuhnya kosong, tapi juga tidak ingin menampakkan dirinya. Malam hari, kami mendirikan tenda tidak jauh dari bekas perapian itu. Keputusan yang diambil lebih karena lelah daripada yakin. Kami berjaga bergantian, sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Saat giliranku berjaga, aku mendengar suara helikopter. Jauh. Sangat jauh. Tapi jelas. Aku menatap langit yang tertutup kabut, mencoba menangkap arah suara itu. Suara baling-baling terdengar beberapa menit, lalu menghilang. Aku ingin berteriak, menyalakan senter, melakukan apa saja. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Entah akal sehat, entah ketakutan bahwa usaha itu akan sia-sia. Keesokan harinya, hari kelima, kami menemukan pita plastik kuning terikat rapi di batang pohon, berbeda dengan pita sebelumnya. Terlihat baru. Terlalu baru. Tidak ada penjelasan dari mana datangnya. Kami berdiri mengelilinginya, dan untuk pertama kalinya sejak tersesat, tidak ada rasa lega. Hanya satu pikiran yang sama-sama kami rasakan. Seseorang tahu kami di sini, tapi mengapa belum datang? Aku menulis catatan dengan tangan yang bergetar. Hari kelima. Banyak tanda manusia. Peluit terdengar. Helikopter terdengar. Tapi tidak ada kontak langsung. Rasanya seperti kami sedang dipantau, bukan diselamatkan. Aku menutup buku itu dengan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Di titik ini, orientasi kami terhadap gunung telah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang manusia, bukan lagi tentang jalur. Dan disitulah fase orientasi berakhir. Mulai besok, cerita ini tidak lagi tentang bagaimana kami tersesat, melainkan tentang apa yang terjadi ketika seseorang dibiarkan terlalu lama berada di antara diketahui dan diselamatkan. Hari ke-6 datang tanpa transisi. Tidak ada perasaan, melanjutkan perjalanan. Hanya rasa bangun dari tidur yang terlalu singkat di tempat yang salah. Tubuh kami masih bergerak, tapi pikiran kami tertinggal beberapa hari di belakang. Di hari ketika kami masih yakin semua ini hanya soal salah jalur. Pagi itu, keputusan pertama yang benar-benar terasa berat akhirnya dibuat, logistik dikontrol ketat. Kami duduk melingkar, ransel dibuka satu persatu. Tidak ada yang berbicara keras.
Semua angka disebut pelan, seolah jika diucapkan terlalu jelas, kenyataan akan menjadi lebih buruk. Makanan kering, beras, sisa lauk, air bersih, semuanya dihitung ulang. Hasilnya tidak buruk, tapi juga tidak cukup aman. Jika kami makan normal, persediaan bisa habis dalam beberapa hari. Jika kami berhemat, mungkin bisa bertahan lebih lama. Tapi berapa lama? Tidak ada yang bisa menjawab. Navigator, yang sejak awal memikul beban paling besar, mengusulkan pembagian ransum 2 kali sehari. Tidak ada yang menolak. Kami semua tahu, keputusan ini tidak bisa ditunda lagi. Aku mencatat. Hari ke-6, ransum mulai dibatasi. Tidak ada estimasi waktu penyelamatan. Kami kembali mengikuti aliran air, tapi kali ini dengan langkah lebih lambat. Tubuh mulai bereaksi terhadap kurangnya asupan. Kepala terasa ringan, fokus mudah buyar. Beberapa dari kami mulai berbicara sendiri tanpa sadar. Bukan mengigau, hanya gumaman pendek yang tidak ditujukan ke siapapun. Siang hari, kami kembali mendengar suara helikopter. Kali ini lebih jelas. Kami berhenti serempak. Tidak ada yang perlu memberi aba-aba. Semua mata menatap ke atas, ke arah suara yang tertutup kabut. Kami berteriak, meniup peluit, menyalakan senter, mengibarkan jas hujan warna cerah. Suara itu berputar beberapa saat. Jantungku berdebar keras, hampir menyakitkan. Aku yakin, kali ini kami terlihat. Lalu suara itu menjauh. Tidak ada penurunan. Tidak ada teriakan balasan. Tidak ada tanda apapun. Beberapa detik setelah suara itu hilang, salah satu dari kami menjatuhkan ranselnya dengan kasar. Tidak berteriak, tidak menangis, hanya menjatuhkan, lalu duduk terdiam. Kalau mereka bisa sedekat itu, katanya pelan, kenapa nggak turun? Tidak ada yang menjawab. Pertanyaan itu terlalu besar. Sore itu, konflik kecil mulai muncul. Hal-hal sepele berubah menjadi pemicu emosi. Cara berjalan, keputusan berhenti, bahkan urusan siapa yang menghabiskan air lebih banyak. Tidak ada yang benar-benar marah, tapi ketegangan terasa di setiap kalimat yang tidak selesai. Aku mulai menyadari bahwa tersesat tidak hanya menggerogoti tubuh, tapi juga hubungan. Malam ke-6, hujan turun deras. Tenda bocor di beberapa bagian. Kami berdesakan, mencoba tetap hangat. Dalam gelap, aku mendengar seseorang terisak pelan. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang menghibur. Semua orang sibuk bertahan di pikirannya masing-masing. Aku terjaga lama, menatap kain tenda yang bergoyang oleh angin. Dalam kepalaku, muncul satu pikiran yang semakin sulit diabaikan. Jika pencarian sudah dimulai, mengapa belum ada kontak langsung? Pagi hari ke-7, salah satu dari kami bangun dengan demam. Tubuhnya panas, langkahnya goyah. Kami berhenti lebih lama dari rencana. Memberinya sisa obat yang kami punya. Air hangat menjadi kemewahan yang harus dipikirkan matang-matang. Waktu terasa aneh. Siang datang terlalu cepat, sore terlalu lama. Jam tidak lagi menjadi penanda yang bisa dipercaya. Aku mulai menandai hari berdasarkan kelelahan, bukan waktu. Kami menemukan satu lagi pita plastik. Kali ini diikat rapi, seolah baru dipasang. Tidak ada pita lain di sekitarnya. Tidak ada arah. Aku menatap pita itu lama. Rasanya seperti tanda centang di daftar seseorang. Sudah dilihat. Aku menulis di catatan dengan rasa marah yang kutahan. Hari ke-7. Tanda-tanda pencarian ada, tapi tidak ada kontak. Helikopter jelas terdengar. Mulai muncul pertanyaan yang tidak ingin kami ucapkan. Menjelang malam, kami kembali mendengar langkah di sekitar tenda. Lebih dekat dari sebelumnya. Tidak tergesa, tidak sembunyi. Seperti seseorang berjalan biasa, lalu berhenti. Aku menggenggam pisau kecil di saku jaket. Bukan untuk menyerang, hanya untuk merasa sedikit berdaya. Kami saling bertukar pandang dalam gelap. Tidak ada yang berani keluar. Langkah itu menjauh perlahan. Malam ke-7 terasa seperti garis batas. Aku menyadari bahwa sejak hari itu, kami tidak lagi hanya menunggu diselamatkan. Kami mulai belajar hidup dengan kemungkinan bahwa penyelamatan bisa datang sangat terlambat, atau datang dengan versi cerita yang tidak sepenuhnya sama dengan kenyataan. Dan disitulah komplikasi benar-benar dimulai.
Mulai besok, keputusan-keputusan kami tidak lagi didasarkan pada harapan, melainkan pada ketakutan akan kehabisan waktu. Hari ke-8 datang dengan tubuh yang terasa lebih berat dari ransel manapun. Bangun tidur tidak lagi memberi pemulihan. Hanya jeda singkat sebelum lelah kembali menempel. Nafas pendek, kepala ringan, dan rasa dingin yang tidak mau pergi meski matahari sempat menembus sela daun. Pendaki yang demam semalam kondisinya memburuk. Kulitnya pucat, bibir kering, langkahnya goyah. Kami memutuskan berhenti lebih lama, membagi air lebih banyak kepadanya. Keputusan itu logis, tapi segera memicu bisik-bisik. Setiap tegukan air kini punya harga, dan harga itu dibayar oleh semua. Aku mencatat singkat, hari 8. 1 orang sakit. Ransum makin ketat. Kami mencoba bergerak ke arah yang sama seperti kemarin, mengikuti alur turun yang kami yakini paling masuk akal. Tapi keyakinan itu rapuh. Setiap beberapa ratus meter, jalur seolah berubah pendapat. Turun, lalu datar, lalu naik sedikit tanpa alasan. Vegetasi tetap sama. Tidak ada perubahan yang bisa dijadikan patokan. Menjelang siang, konflik pertama yang jelas akhirnya pecah. Salah satu dari kami, yang sejak awal paling gelisah, berhenti mendadak. Ia menunjuk ke arah berlawanan dari rute yang kami sepakati. Kita salah, katanya tegas. Aku yakin ke sana. Navigator menolak. Alasannya masuk akal. Peta, kompas, dan pengalaman, semuanya mengarah ke rute kami sekarang. Tapi keyakinan tidak selalu tunduk pada logika, terutama ketika tubuh dan pikiran sama-sama lelah. Perdebatan berlangsung singkat tapi tajam. Nada suara naik. Kata-kata dipotong. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Akhirnya, ia berkata kalimat yang membuat udara di sekitar kami mengeras. Aku nggak mau mati nunggu. Ia mengambil ranselnya dan mulai berjalan ke arah yang ia pilih. Kami terpaku. Tidak ada rencana untuk skenario ini. Tidak ada kesepakatan tertulis. Hanya kepercayaan tak terucap bahwa kami akan tetap bersama. Aku berteriak memanggilnya. Yang lain ikut memanggil. Ia menoleh sebentar, matanya merah, lalu melanjutkan langkahnya. Tidak tergesa, tidak panik, justru terlalu tenang. Beberapa dari kami ingin mengejar. Yang lain menahan. Jika kami terpecah, risiko berlipat ganda. Jika kami mengejar, pendaki yang sakit akan tertinggal. Keputusan harus diambil cepat, dan tidak ada keputusan yang benar-benar benar. Kami tidak mengejarnya. Keheningan setelah itu terasa memalukan. Seperti pengakuan atas kegagalan kami sebagai kelompok. Aku menulis dengan tangan gemetar, hari 8. 1 orang memisahkan diri. Sore turun lebih cepat dari biasanya. Kami bergerak lebih lambat, bukan hanya karena kondisi fisik, tapi karena beban mental yang baru. Setiap suara ranting patah membuat kami menoleh, berharap, atau takut, melihat sosok yang pergi tadi. Kami mendirikan tenda lebih awal. Pendaki yang sakit mengigau pelan. Kata-katanya tidak jelas, campuran antara nama rumah dan arah mata angin. Aku berjaga lebih lama, menatap gelap yang terasa lebih padat dari malam-malam sebelumnya. Di kejauhan, aku mendengar suara, bukan langkah, bukan hewan. Seperti bisikan yang terbawa angin, lalu hilang. Aku tidak menyebutkannya pada yang lain. Pagi berikutnya, masih hari ke-8 menurut catatanku, kami menemukan jejak sepatu yang sama seperti sebelumnya. Baru, lebih jelas. Arah jejak itu berbelok, ke arah yang diambil oleh pendaki yang memisahkan diri. Dada terasa sesak. Apakah ia benar? Atau apakah jejak itu sekadar kebetulan kejam? Kami mengikuti jejak itu beberapa ratus meter. Lalu jejaknya berhenti di tanah lembab, seperti menguap. Tidak ada tanda terpeleset. Tidak ada cabang. Hanya berhenti. Kami berdiri lama di sana. Terlalu lama. Helikopter terdengar lagi siang itu. Lebih dekat. Jelas. Kami melakukan semua yang kami bisa. Peluit, senter, kain cerah. Suara itu berputar sebentar, lalu menjauh lagi. Salah satu dari kami tertawa pendek. Bukan tawa bahagia. Mereka lihat kita, katanya. Mereka pasti lihat. Kalimat itu tidak menenangkan siapapun. Sore menjelang, pendaki yang sakit pingsan sebentar. Kami panik,
lalu ia sadar lagi. Memberinya sisa gula dan air. Keputusan itu menguras cadangan terakhir kami untuk hari itu. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada energi untuk mengeluh. Malam turun. Lebih dingin. Lebih sunyi. Kami berjaga bergantian. Saat giliranku, aku melihat sesuatu di antara pepohonan, pantulan cahaya, seperti senter yang bergerak pelan, lalu padam. Aku mengucek mata. Ketika kulihat lagi, tidak ada apa-apa. Aku menulis dengan huruf kecil, rapat, seolah takut dibaca hutan. Hari 8. Kelompok terpecah. Jejak berhenti tiba-tiba. Kontak tidak pernah terjadi meski tanda jelas. Moral turun drastis. Aku menutup buku dan menyelipkannya ke dalam jaket. Untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan hal yang tidak ingin kupikirkan. Bahwa cerita kami, jika suatu hari diceritakan, akan dipotong. Dirapikan, disederhanakan, bahwa keputusan-keputusan sulit ini akan diringkas menjadi kesalahan prosedur. Di luar tenda, angin berdesir pelan. Aku membayangkan pendaki yang pergi sendirian itu, dimanapun ia berada, mendengar suara yang sama, dan berharap kami mengikutinya. Hari ke-8 berakhir tanpa jawaban. Dan mulai hari ini, kami tidak lagi hanya kehilangan arah. Kami kehilangan satu sama lain. Hari ke-9 datang tanpa pengumuman. Tidak ada rasa, hari baru. Hanya tubuh yang dipaksa bangun oleh dingin dan lapar. Aku berhenti menulis jam di catatan. Angka-angka itu sudah kehilangan makna. Yang kutandai hanyalah hari, dan bahkan itu mulai terasa kabur. Kami sudah jarang berjalan bersama dalam satu barisan rapat. Jarak antar kami melebar, bukan karena medan, tapi karena pikiran masing-masing sudah terlalu penuh. Tidak ada lagi diskusi panjang. Keputusan diambil singkat, kadang hanya dengan anggukan. Salah satu dari kami, yang sejak hari ke-7 paling sering diam, mulai menunjukkan perubahan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan lebih cepat dari yang lain, sering berhenti sendiri, menatap hutan terlalu lama. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, kadang tidak menjawab sama sekali. Aku mencatatnya dengan perasaan tidak enak. Hari ke-9. Satu orang mulai menarik diri. Tidak mau makan penuh. Tidak mau bicara. Kami menemukan sumber air kecil di sela bebatuan. Bukan aliran yang bisa diandalkan, tapi cukup untuk mengisi botol. Keputusan berhenti diambil. Kami duduk terpencar, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Di sanalah semuanya berubah. Ia, pendaki yang sejak pagi terlihat gelisah, berkata ingin naik sedikit ke atas. Cuma sebentar, katanya, untuk melihat apakah ada jalur terbuka atau sinyal. Kami menolak. Terlalu sering, sebentar, berubah menjadi hilang arah. Kami sepakat, tidak ada yang pergi sendiri. Ia mengangguk. Kami lengah. Hanya beberapa menit. Tidak ada suara langkah tergesa. Tidak ada teriakan. Saat kami sadar ia tidak ada di tempatnya, rasa dingin menjalar dari perut ke dada. Kami berdiri serempak, memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Kami menyisir area sekitar. Memanggil lebih keras. Peluit ditiup. Suara kami memantul pendek, lalu mati. Jejak sepatunya terlihat samar di tanah lembab, mengarah ke semak rapat. Jejak itu berhenti. Bukan berbelok. Bukan kembali. Hanya berhenti, seolah ia menghilang di tempat. Kami berdiri lama di sana. Terlalu lama. Tidak ada yang berani mengatakan kata yang sama-sama kami pikirkan. Kami kehilangan satu orang. Navigator mencoba bersikap tegas. Kami tidak bisa menyebar terlalu jauh. Risiko kehilangan lebih banyak orang terlalu besar. Kami sepakat melakukan pencarian terbatas, memutari area sejauh yang masih terlihat dari titik air. Tidak ada hasil. Hari ke-9 berakhir dengan satu tenda kosong. Malam itu, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi pembagian jaga yang rapi. Tidak ada lagi diskusi logistik. Yang ada hanya rasa bersalah yang menggantung di antara kami. Aku harusnya ngejar, kata seseorang pelan. Atau aku harusnya nggak ngelepas dia dari pandangan, sahut yang lain. Aku tidak berkata apa-apa. Kata-kata terasa tidak berguna. Aku menulis dengan tangan gemetar. Hari ke-9. Satu orang pergi sendiri. Tidak kembali.
Pencarian terbatas. Tidak ada jejak lanjutan. Malam itu, aku bermimpi ia berdiri di tepi cahaya senter, memanggil kami tanpa suara. Hari ke-10 dimulai dengan hujan ringan. Tanah menjadi lebih licin, jejak kemarin memudar. Harapan untuk menemukan tanda-tanda baru menipis. Kami sepakat untuk menunggu sebentar di area itu, memberi waktu jika ia kembali dengan sendirinya. Ia tidak kembali. Sebaliknya, kami mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara langkah cepat di kejauhan, lalu berhenti mendadak. Kami memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Suara itu tidak mendekat, tidak menjauh. Seolah seseorang mempermainkan jarak. Ketegangan berubah menjadi ketakutan murni. Salah satu dari kami mulai berbicara tentang kemungkinan terburuk. Tentang cedera. Tentang jatuh. Tentang hal-hal yang tidak ingin kami bayangkan. Di tengah itu semua, suara helikopter kembali terdengar. Lebih dekat dari sebelumnya. Kami bereaksi seperti orang putus asa. Peluit ditiup tanpa henti. Jas hujan dikibarkan. Kami berteriak sampai suara serak. Aku bisa melihat badan pesawat itu sekilas, bayangan gelap di balik kabut. Ia melintas. Sekali. Lalu menghilang. Aku merasakan sesuatu patah di dalam diri kami semua. Bukan harapan, itu sudah lama terkikis. Tapi kepercayaan bahwa keberadaan kami cukup penting untuk segera diambil. Salah satu dari kami akhirnya berkata dengan suara datar. Mungkin mereka sudah tahu. Tapi nunggu. Tidak ada yang bertanya, nunggu apa? Kami melanjutkan perjalanan sore itu dengan formasi yang berantakan. 5 orang. Satu nama yang kini hanya disebut dalam doa pendek. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena beban ransel, tapi karena rasa kehilangan yang belum sempat diproses. Aku mencatat satu kalimat terakhir hari itu. Hari ke-10. Jumlah kami berkurang. Gunung tetap diam. Pencarian dari luar terasa setengah. Sejak hari itu, kami tidak lagi berbicara tentang pulang bersama. Kami mulai berbicara tentang siapa yang masih bisa pulang. Hari ke-10 tidak datang dengan kejutan. Justru itulah yang paling menakutkan. Tidak ada suara helikopter. Tidak ada pita baru. Tidak ada tanda manusia. Seolah gunung menarik kembali semua isyarat yang sebelumnya ia berikan, meninggalkan kami dalam keheningan yang terasa disengaja. Kami sudah jauh berbeda dari 6 orang yang berangkat dari base camp. Wajah kami lebih tirus. Gerakan lebih lambat. Percakapan dipenuhi jeda panjang. Bahkan konflik pun kini terasa melelahkan. Kami bergerak bukan karena yakin, tapi karena diam terlalu berbahaya bagi pikiran. Pendaki yang demam sejak hari ke-7 kondisinya memburuk. Ia masih bisa berjalan, tapi sering berhenti tanpa sadar. Tatapannya kosong, seolah pikirannya tertinggal beberapa langkah di belakang tubuhnya. Kami bergantian mengawasi, memastikan ia tidak tertinggal. Atau setidaknya, kami pikir begitu. Sekitar tengah hari, kami berhenti di dekat cekungan kecil yang lembab. Air mengalir tipis di antara bebatuan. Tidak cukup untuk disebut sungai, tapi cukup untuk mengisi botol dengan sabar. Kami sepakat beristirahat singkat. Aku menghitung. 6 orang. Kami membuka ransel, membagi air, menunggu satu sama lain mengisi ulang tenaga. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara air dan napas berat. 5 menit kemudian, aku kembali menghitung. 5 orang. Awalnya aku mengira salah hitung. Aku melihat sekeliling. Tidak ada yang duduk di balik batu. Tidak ada yang berdiri di balik pohon. Nama itu kupanggil pelan. Tidak ada jawaban. Kupanggil lebih keras. Suaraku terdengar terlalu asing di hutan yang tiba-tiba terasa jauh lebih luas. Kami berdiri. Panik tidak langsung meledak, tapi merambat perlahan, dingin, seperti air yang meresap ke sepatu. Jejaknya jelas menuju arah yang sama kami datang. Tidak tergesa, tidak berlari. Seolah ia hanya berjalan sebentar, mungkin mencari tempat buang air, mungkin mencari udara. Jejak itu berhenti, bukan berbelok, bukan kembali. Hanya berhenti, tepat di tanah basah tanpa tanda terpeleset, tanpa bekas jatuh, tanpa jejak lanjutan. Kami memanggil namanya berkali-kali. Bergantian. Berteriak. Meniup peluit. Tidak ada jawaban.
Hutan menelan suara kami dengan kejam. 1 jam pertama kami masih berharap. 2 jam berikutnya, harapan berubah menjadi ketakutan yang lebih jujur. Kami membagi area pencarian seadanya, tapi semakin jauh melangkah, semakin terasa bahwa pencarian ini tidak seimbang. 6 manusia melawan ruang yang tidak memberi petunjuk. Menjelang sore, kami harus berhenti. Keputusan itu menghancurkan. Tidak ada yang mengucapkannya secara langsung, tapi semua tahu, kami kehilangan 1 orang. Malam itu, api unggun menyala lebih besar dari biasanya. Bukan untuk hangat, tapi untuk menenangkan pikiran. Tidak ada yang makan, tidak ada yang tidur nyenyak. Kami berjaga bergantian, lebih karena rasa bersalah daripada strategi. Aku menulis di catatan dengan tangan gemetar. Hari ke-10. 1 orang hilang. Tidak ada suara. Tidak ada jejak lanjutan. Kejadian ini tidak mungkin masuk laporan resmi. Hari ke-11 dimulai dengan kesadaran pahit bahwa dinamika kami telah berubah selamanya. Kini kami bukan hanya tersesat, kami tidak lagi utuh. Salah satu dari kami mulai menyalahkan navigator. Yang lain membantah, mengatakan ini bukan lagi soal jalur. Suara meninggi. Emosi meledak tanpa arah yang jelas. Tidak ada solusi, hanya pelampiasan. Aku tidak ikut berdebat. Aku sibuk dengan satu pikiran yang semakin keras. Bagaimana kejadian sebesar ini bisa tidak segera ditangani? Siang hari, kami kembali mendengar helikopter. Lebih dekat dari sebelumnya. Kami berlari ke area terbuka, mengibarkan jas hujan, berteriak sampai suara serak. Aku yakin sekali, bahwa kali ini mereka melihat kami. Helikopter itu berputar 1 kali, 2 kali, lalu pergi. Tidak ada penurunan personel. Tidak ada teriakan balasan. Tidak ada tanda. Seseorang jatuh berlutut. Yang lain memukul tanah. Aku berdiri terpaku, merasakan sesuatu di dadaku runtuh perlahan. Bukan harapan, tapi kepercayaan. Di titik itu, muncul pikiran yang tidak ingin kuterima, tapi juga tidak bisa lagi kutepis. Bagaimana jika keberadaan kami sudah tercatat, tapi prioritasnya bukan menyelamatkan secepat mungkin? Malam ke-11, kami menemukan sesuatu yang membuat tidur mustahil. Sebuah pita kuning terikat baru di dekat tenda kami. Tidak ada yang melihat siapa yang memasangnya. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Pita itu tidak ada saat sore. Aku menatapnya lama, lalu menuliskan kalimat terpendek sepanjang catatan ini. Hari ke-11. Kami jelas diketahui, tapi tidak dijemput. Disitulah aku sadar, komplikasi ini telah mencapai batasnya. Setelah kehilangan 1 orang, setelah melihat tanda-tanda pencarian yang tidak pernah benar-benar menyentuh kami, cerita ini tidak lagi bergerak pelan. Mulai besok, kami akan dipaksa menghadapi sesuatu yang lebih kejam dari tersesat atau lapar. Kami akan menghadapi batas manusia. Dan gunung tidak lagi memberi jarak aman. Hari ke-10 adalah hari ketika gunung berhenti menjadi medan alam dan berubah menjadi ruang penghakiman. Tidak ada lagi ilusi bahwa kami hanya salah jalur. Tidak ada lagi diskusi tentang strategi yang masuk akal. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh yang terus bergerak, karena diam berarti menyerah. Kami sudah kehilangan ritme hari. Tidur datang tidak teratur, mimpi bercampur dengan kesadaran. Aku terbangun berkali-kali dengan keyakinan bahwa aku mendengar suara manusia memanggil namaku, hanya untuk menemukan hutan yang tetap diam. Logistik hampir habis. Air masih ada, tapi tidak selalu bersih. Makanan tinggal sisa yang dibagi menjadi porsi-porsi kecil, lebih mirip simbol bertahan hidup daripada asupan energi. Salah satu dari kami, yang sejak hari ke-7 terlihat paling gelisah, mulai sering berjalan terlalu jauh dari rombongan. Kami menegurnya, tapi ia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Pagi itu, kabut turun begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Kami berjalan berurutan, saling memegang ransel di depan agar tidak terpisah. Tanah basah membuat langkah licin. Napasku berat, dadaku terasa seperti ditekan dari dalam. Lalu kami menyadari satu hal yang tidak ingin diucapkan siapapun. Kami tinggal berlima. 1 orang tidak ada di belakangku. Tidak ada suara terpeleset. Tidak ada teriakan. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya ruang kosong di tempat seharusnya ada seorang manusia. Kami berhenti mendadak.
Kabut menelan kami dalam keheningan yang menyakitkan. Nama itu dipanggil berkali-kali. Suara kami pecah, tidak lagi terkontrol. Tidak ada jawaban. Bahkan gema pun tidak kembali. Kami menyisir area sekitar selama mungkin dengan tenaga yang tersisa. Jejak kaki berhenti di tanah lembek, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada jurang jelas. Tidak ada tanda jatuh. Seolah orang itu berhenti ada di titik tersebut. Aku mencatat dengan tangan gemetar. Hari ke-10. 1 orang hilang. Tidak ada tanda jelas. Pencarian terbatas oleh kondisi. Tidak ada waktu untuk berduka. Kami tahu itu, dan kesadaran itu membuat rasa bersalah semakin berat. Kami melanjutkan perjalanan dengan formasi yang lebih rapat, tapi jarak di antara kami terasa jauh. Hari ke-11 adalah hari ketika tubuh mulai menyerah satu persatu. Salah satu dari kami jatuh sakit parah. Demam tinggi, menggigil, bicara tidak jelas. Kami berhenti total. Membuat bivak darurat dengan sisa tenaga. Angin membawa bau belerang samar. Aku tidak yakin itu nyata atau hanya imajinasi. Di malam hari, hujan turun deras. Air merembes dari segala arah. Kami basah, dingin, dan terlalu lelah untuk mengeluh. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah mengitari bivak. Tidak tergesa, tidak panik. Seperti seseorang yang tahu persis di mana kami berada. Aku tidak berani keluar. Pagi hari berikutnya, hujan berhenti, tapi kabut tetap bertahan. Pendaki yang sakit kondisinya memburuk. Kami berdebat, untuk pertama kalinya dengan suara keras, tentang apakah harus meninggalkannya sementara untuk mencari bantuan atau tetap bersama dan mempertaruhkan semuanya. Tidak ada keputusan yang benar. Kami memilih tetap bersama. Pilihan yang terasa manusiawi, tapi juga berisiko. Langkah kami menjadi sangat lambat. Setiap meter terasa seperti 100. Aku mulai merasakan pusing yang tidak biasa. Pandanganku sesekali menggelap di tepi. Hari ke-12 membawa kejadian yang hingga kini tidak pernah masuk laporan manapun. Kami mendengar suara peluit. Jelas. Dekat. Tidak seperti sebelumnya. Kami membalas sekuat tenaga. Peluit, teriakan, senter, apapun yang bisa menarik perhatian. Kabut bergerak, seolah tersibak. Di kejauhan, aku melihat bayangan, bukan siluet hutan, tapi bentuk manusia. Aku hampir menangis karena lega. Kami bergerak mendekat, tertatih. Bayangan itu tidak menjauh, tapi juga tidak mendekat. Ketika jarak semakin dekat, kabut kembali menutup, dan bayangan itu menghilang. Kami berhenti. Tidak ada siapapun. Salah satu dari kami jatuh terduduk dan tertawa. Tawa kosong yang membuat bulu kuduku berdiri. Yang lain memukul tanah dengan tinju, marah tanpa arah. Aku sendiri hanya berdiri, merasakan sesuatu runtuh di dalam dada. Di titik itu, aku menyadari bahwa yang paling berbahaya dari tersesat bukanlah lapar atau dingin, tapi harapan yang dipatahkan berulang kali. Malam itu, kami berlima tidur berdekatan. Tidak ada jadwal jaga. Tidak ada energi. Jika sesuatu terjadi, kami sepakat untuk menerimanya bersama. Aku menulis satu kalimat terakhir di catatan hari itu. Hari ke-12. Kami melihat tanda penyelamatan paling jelas, lalu kehilangannya. Mental berada di batas. Aku menutup buku dan memeluk ranselku seperti benda hidup. Dalam setengah sadar, aku berpikir, jika besok tidak ada perubahan, kami mungkin tidak akan lengkap lagi. Gunung di sekeliling kami tetap diam. Tidak kejam, tidak ramah. Hanya ada. Dan di sanalah klimaks itu berdiri. Di antara hidup yang masih bertahan. Dan hilangnya satu persatu yang tidak pernah diumumkan ke publik. Aku tidak ingat dengan jelas kapan tepatnya kami diselamatkan. Bukan karena aku pingsan, tapi karena di titik itu, batas antara sadar dan pasrah menjadi terlalu tipis. Yang kuingat hanyalah cahaya, bukan cahaya matahari, tapi cahaya senter yang bergerak cepat, disertai suara manusia yang terdengar asing setelah berhari-hari hanya mendengar hutan dan napas kami sendiri. Hari ke-13, atau setidaknya hari yang kami yakini sebagai hari ke-13, dimulai dengan keheningan yang aneh. Tidak ada suara langkah. Tidak ada helikopter. Bahkan suara angin terasa jauh. Kami tinggal 4 orang. 2 lainnya sudah tidak bersama kami. 1 hilang di hari ke-10,
Satu lagi tidak bangun di pagi hari ke-11, dan kami tidak pernah sanggup menuliskan detailnya. Kami terlalu lelah untuk berbicara. Aku duduk bersandar di batang pohon, memandangi tangan sendiri yang gemetar tanpa sebab. Kulitku kering, bibir pecah, dan rasa lapar sudah berubah bentuk. Bukan lagi nyeri, tapi kekosongan yang tumpul. Di saat seperti itu, aku tidak lagi berharap ditemukan. Aku hanya berharap semuanya segera berhenti. Lalu suara itu datang. Bukan peluit, bukan helikopter, tapi suara manusia memanggil nama. Namaku. Aku tidak langsung bereaksi. Butuh beberapa detik untuk meyakinkan diri bahwa itu bukan halusinasi. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku menoleh perlahan, takut jika bergerak terlalu cepat, suara itu akan menghilang seperti yang lain-lain sebelumnya. Di sini. Suaraku keluar seperti bisikan yang rusak. Aku tidak yakin terdengar. Tapi mereka datang. Dua orang pertama muncul dari balik semak, mengenakan seragam yang langsung kukenal. Tim SAR. Wajah mereka terlihat terkejut, bukan lega. Seperti menemukan sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Proses evakuasi berlangsung cepat. Terlalu cepat. Tidak ada pertanyaan panjang. Tidak ada wawancara emosional, seperti yang sering kulihat di berita. Kami diberi selimut, air, lalu digiring turun dengan tandu darurat. Aku sempat menoleh ke belakang, ke arah hutan yang selama 2 minggu menjadi dunia kami. Tidak ada perasaan menang. Hanya rasa kosong. Hari ke-14, aku sadar di sebuah ruangan kecil yang dingin. Bau antiseptik. Suara alat medis. Aku masih hidup. Fakta itu terasa aneh. Seorang petugas datang, menanyakan namaku, memastikan kesadaranku. Setelah itu, datang orang lain, bukan tenaga medis. Ia tidak memperkenalkan diri. Ia hanya meletakkan map di atas meja kecil di samping ranjang dan berkata dengan nada datar, "Kita perlu menyamakan cerita." Aku membaca isi map itu dengan mata yang masih kabur. Tanggal hilang disederhanakan. Jumlah hari di gunung dipersingkat. Beberapa detail dihilangkan sama sekali. Tidak ada kata, tersesat. Yang ada hanya, terlambat turun akibat cuaca. Aku ingin tertawa, tapi tidak ada tenaga. Kalian tidak salah, katanya, seolah membaca pikiranku. Tapi tidak semua hal perlu diketahui publik. Aku menandatangani kertas itu dengan tangan gemetar. Bukan karena setuju, tapi karena terlalu lelah untuk melawan. Kami semua melakukannya. Satu persatu. Dalam diam. Beberapa hari kemudian, berita singkat muncul di media lokal. Tidak besar. Tidak mencolok. 6 pendaki Gunung Ciremai sempat terlambat turun. 4 berhasil dievakuasi dengan selamat. Pihak pengelola memastikan jalur tetap aman. Tidak ada penjelasan tentang 2 lainnya. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Kolom komentar ditutup cepat. Aku pulang ke rumah dengan tubuh yang lebih kurus dan kepala yang lebih berat. Orang-orang bertanya bagaimana rasanya tersesat di gunung. Aku menjawab singkat, sesuai versi yang sudah disepakati. Mereka mengangguk, lalu beralih ke topik lain. Dunia tidak berhenti hanya karena kami hampir menghilang. Malam-malam setelah itu, aku sering terbangun dengan perasaan diawasi. Bukan oleh hutan, tapi oleh ingatan. Suara peluit yang tidak dibalas. Helikopter yang berputar lalu pergi. Pita-pita plastik yang muncul tanpa penjelasan. Aku membuka kembali catatan kecilku. Banyak halaman basah, beberapa tulisan hampir tak terbaca. Tapi semuanya ada di sana. Versi yang tidak pernah diminta siapapun. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Kami memang diselamatkan, tapi cerita kami tidak. Gunung Ciremai tetap berdiri sebagai destinasi wisata. Foto-foto pendaki lain bermunculan di media sosial, tersenyum di puncak, memberi rekomendasi jalur dan tips aman. Tidak ada yang salah dengan itu. Gunung tidak perlu disalahkan. Tapi ada ruang kosong di antara apa yang terjadi dan apa yang diceritakan. Aku tidak menulis ini untuk menakut-nakuti. Aku menulis ini karena suatu hari nanti, mungkin ada orang yang merasa jalurnya mengulang, kompasnya ragu, dan waktunya terasa tidak sinkron. Mungkin orang itu akan bertanya-tanya, seperti kami dulu. Jika saat itu terjadi, aku harap ia tahu satu hal.
Tidak semua yang hilang benar-benar dicari dengan tergesa. Dan tidak semua yang ditemukan akan diceritakan apa adanya. Aku menutup catatan ini dengan kalimat terakhir, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai pengakuan. Kami pernah tersesat di Gunung Ciremai selama 14 hari. Dan sebagian dari kami tidak pernah benar-benar kembali.